apalagi? Berikutnya, pada sholat berjamaah mohon dibacakan hadis tentang jaharnya sholat subuh, isya dan maghrib. Apa itu yang dimaksud? Hadis yang menerangkan bahwa sholat subuh, isya dan maghrib itu dibaca dengan jahar. Itu diterangkan dalam banyak di situ, ya, dalam sahabat-sahabat ketika sholat, ya, jamaah itu, ya, tadi sholat apa dengan Nabi tadi, ya, hadis tadi diterangkan, ya, yang dengar langsung alhamdulillah tadi lah. Halaman 10, Ustaz. Ya, dibaca. An Nabi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yajharu bi bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca bismillahirrahmanirrahim dengan jahar. Ya, membaca bismillahirrahmanirrahim. Sudah, tadi yang saya sholat di belakang Nabi tadi lah. Belakang Nabi, belakang Abu Bakar, belakang Utsman, tidak mendengar langsung dengannya alhamdulillahirabbil alamin, itulah. Halaman 11. An Anas bin Malik qala shallaitu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman fa kanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraatin wala fi akhiriha. Dari Anas bin Malik ia berkata, aku pernah sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman, maka mereka itu memulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Mereka tidak menyebut bismillahirrahmanirrahim di permulaan bacaan dan tidak pula pada akhirnya, yakni basmalah untuk mulai membaca surat. Nah, itulah. Tadi bacaan jahar. Itu tadi ada siapa tadi? Saya sholat isya belakang Nabi, sholat itu bacaan apa tadi? Jadi yang menerangkan isya itu pernah terjadi sholat isya atau sholat maghrib atau sholat subuh itu pernah di belakang Nabi, ya, waktu itu sholat maghrib atau sholat isya diterangkan di situ, ya. Maka dari itulah, jadi kesimpulannya andai kata jahar itu yang biasa dibaca jahar itu memang pada waktu sholat malam hari atau sholat Jumat, itu diterangkan di situ kebiasaan yang berlaku pada zaman Rasulullah itu seperti itu, ya. Atau secara tidak usah bingung-bingung kalau memang imamnya membaca jahar, ya, saudara diam. Buh itu maghrib apa isya apa subuh apa sholat Jumat. Kalau imamnya membaca jahar, makmumnya diam. Tapi kalau imamnya tidak membaca jahar, membacanya sir, lah makmumnya membaca sendiri. Itu sholat apa saja. Karena sholat isya itu dibaca sir juga boleh. Sholat maghrib dibaca sir juga boleh. Maka sholat kalau dibaca imamnya membaca sir, makmumnya tinggal mendengarkan, tinggal membaca sendiri. Tapi kalau imamnya membaca jahar, lah makmumnya mendengarkan. Lah kapan itu dibaca jahar itu tidak tentu. Ya, kalau waktu malam biasanya Nabi ya sholat, itu diterangkan Nabi sholat isya, apa sholat fajar itu maksud sholat subuh, ya, atau sholat Jumat, atau sholat hari raya Idul Adha atau Idul Fitri itu baca jahar. Tapi andai kata tidak begitu, yang penting bagi makmum, dah kalau imamnya membaca jahar, saya dengarkan. Kalau imamnya membaca sir, tahu sholat apa saja, kamu baca sendiri lah, gitu lah. Tidak usah bingung. Jadi imamnya membaca sir, walaupun sholat maghrib dibaca sir juga tidak salah. Nah, kalau maghrib imamnya membaca sir, lah kamu sebagai makmum baca sendiri. Ya, sholat isya imamnya kok membaca jahar, kamu mendengarkan. Kalau imam membaca sir, kamu membaca sendiri, kan enak sebenarnya sebagai makmum itu. Dah. Jadi tidak wajib harus dibaca jahar, itu tidak, dibaca sir juga tidak salah. Nah, bagi si makmum kalau dibaca sir,
baca sendiri. Kalau baca jahar mendengarkan, kan begitu kan? Ya, apalagi? Ya, untuk sholat subuh tadi di halaman 2 masuk 3. Ya, coba dibaca biar An Ubadah bin Samit qala kunna khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sholatil fajri fa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa saqulat alaihil qiraatu falamma faragha qala la'allakum taqra'una khalfa imamikum qulna na'am hadza ya Rasulullah qala la taf'alu illa bi fatihatil kitabi fa innahu la salata liman lam yaqra' biha. Dari Ubadah bin Samit ia berkata, dahulu aku pernah sholat subuh di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ketika beliau membaca, tiba-tiba bacaan beliau menjadi berat karena terganggu. Maka setelah selesai Rasulullah bersabda, saya merasa barangkali ada di antara kalian yang membaca di belakang imam kalian. Maka kami menjawab, betul ini ya Rasulullah. Beliau bersabda, janganlah kalian berbuat demikian kecuali membaca Al-Fatihah, karena sesungguhnya tidak sah sholat bagi orang yang tidak membacanya. Tadi sholat subuh ya, sholat subuh. Ada lagi ada sholat isya, ya, sholat isya di belakang Nabi, dibaca jahar. Maka yang penting di sini bagi makmum mudah, asal imamnya membaca jahar kita diam. Kalau imamnya membaca sir kita baca sendiri kan, gitu kan. Nah, biasa yang dibaca jahar-jahar itu memang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Itu biasanya kalau sholat isya, sholat subuh atau sholat Jumat atau hari raya Idul Adha, Idul Fitri selalu begitu. Tidak wajib membaca jahar itu ya tidak. Hanya kalau membaca jahar makmumnya wajib mendengarkan. Ya, maka imam membaca sholat maghrib ya sir juga tidak salah. Akhirnya imamnya membaca sir, makmumnya membaca sendiri gitu lah. Apalagi